Halo anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Kita bertemu lagi dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik kelas 6 fase C. Materi yang akan bersama-sama kita pelajari hari ini adalah Nabi Elia mengajak umat Allah bertobat. Anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tujuan pembelajaran yang akan bersama-sama kita capai hari ini adalah peserta didik mengenal kisah jatuh bangun bangsa Israel di bawah bimbingan Nabi Elia, sehingga memiliki sikap setia serta percaya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak yang terkasih dalam Kristus, kita nanti akan bersama-sama melihat kisah Nabi Elia dari kitab suci, dari 1 Raja-Raja bab 18 ayat 16 sampai 40. Salah satu nabi yang diutus Tuhan adalah Nabi Elia. Allah mengutus Nabi Elia kepada orang Israel agar mereka bertobat dan tidak menyembah dewa Baal. Dalam perjalanan, bangsa Israel dipimpin oleh seorang raja, yaitu Raja Ahab. Raja Israel, yaitu Raja Ahab, mempunyai sifat yang jahat. Dia dan istrinya, yaitu Isabel, beribadah kepada Allah. Elia mengajak bangsa Israel untuk bertobat. Namun, ajakan Elia tersebut tidak dijalankan oleh orang Israel yang dipimpin oleh Raja Ahab. Elia menantang nabi-nabi Baal untuk membuktikan siapa Tuhan yang sejati. Elia berkata, "Tuhan siapa yang bisa dipanggil untuk mendatangkan api? Dialah Allah yang asli." Elia menantang bangsa Israel, menantang Raja Ahab untuk mengadakan kurban bakaran. Meski nabi-nabi Baal berdoa sepanjang hari, akhirnya tanpa hasil. Tidak ada api sedikit pun yang membakar persembahan mereka, walaupun dewa-dewa Baal sudah berdoa berjam-jam. Elia akhirnya berdoa kepada Tuhan, dan api turun dari langit membakar kurban serta mezbah. Hal ini menunjukkan kekuasaan Tuhan yang sejati melebihi segala-galanya. Tuhan menjawab doa Nabi Elia, lalu muncullah api dari langit dan membakar persembahan itu. Anak-anak yang terkasih dalam Kristus, kisah yang kita pelajari hari ini mengajarkan tentang keteguhan iman, keberanian dalam menghadapi tantangan, dan kepercayaan kepada Tuhan. Dalam konteks dunia modern hari ini, penyembahan berhala bisa berupa uang, bisa berupa status, atau teknologi yang kita prioritaskan di atas Tuhan. Artinya apa? Kita mengagung-agungkan uang yang kita miliki, kita mengagung-agungkan status yang kita miliki, kita mengagung-agungkan teknologi atau alat transportasi atau alat apapun, alat komunikasi, kita prioritaskan lebih tinggi di atas Tuhan. Itu sudah disebut dengan penyembahan berhala. Pelajaran hari ini mengingatkan kita untuk tetap setia kepada iman kita akan Yesus Kristus. Anak-anak yang terkasih, kita nanti akan bersama-sama membaca kitab suci dari 1 Raja-Raja bab 16 ayat 29 sampai 33 dan 1 Raja-Raja bab 18 ayat 19 sampai 40.
Dalam kitab suci itu mengingatkan kita semuanya bahwa menyembah dewa Baal dipandang oleh Allah sebagai pengingkaran perjanjian yang dibuat di Gunung Sinai antara Allah dan umat Israel. Oleh sebab itu, Allah marah dan memanggil Elia untuk mengingatkan raja dan umat Israel. Anak-anak yang terkasih, mari kita menyimak sebuah permasalahan hidup yang mungkin sering terjadi di dalam kehidupan kita yang akan bersama-sama Pak Wana bacakan. Wahyu adalah seorang siswa yang melihat banyak teman di kelas yang sering mencontek saat ujian. Dengan kejadian itu, ia merasa tertekan karena teman-teman mengajak Wahyu untuk ikut mencontek. Selain itu, Tono merasa bahwa waktunya banyak dihabiskan dengan bermain gadget atau HP dan media sosial, sehingga ia jarang mengikuti kegiatan gereja seperti misa, ibadah, atau pelayanan. Akhirnya ia merasa perlu mengubah prioritas untuk menjaga hubungan dengan Tuhan dan komunitas gereja. Anak-anak yang terkasih dalam Kristus, sebuah permasalahan yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kita, mari bersama-sama kita diskusikan, kita pecahkan permasalahan ini dan kita cari solusinya bersama-sama. Terlebih hari ini, anak-anak bisa memecahkannya bersama dengan kelompok masing-masing. Untuk membantu anak-anak memecahkan permasalahan yang baru saja Pak Wana bacakan, akan dipandu dengan 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, mengapa kejujuran itu penting dalam ujian? Dan bagaimana sikap Wahyu yang tetap jujur dapat mempengaruhi teman-temannya di kelas? Pertanyaan yang kedua, bagaimana dampak penggunaan gadget atau HP dan media sosial yang berlebihan terhadap hubungan Tono dengan Tuhan dan komunitas gereja? Apakah itu termasuk berhala modern, berhala dalam konteks kehidupan kita sehari-hari? Pertanyaan yang ketiga, apa yang kita bisa pelajari dari kisah Wahyu dan Tono mengenai kesetiaan dan keberanian, dan bagaimana mereka dapat menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka? Anak-anak yang terkasih dalam Kristus, anak-anak bisa menuliskan hasil diskusi dari 3 pertanyaan ini melalui lembar kerja peserta didik yang sudah Pak Wana siapkan. Demikian proses pembelajaran kita hari ini. Selamat melanjutkan dengan mengerjakan lembar kerja peserta didik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.